Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan keridhoannya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa juga kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Elpa Hermawan SIKOM MM, selaku dosen Public Speaking di UPSI Margonda Depok, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan juga yang saya hormati para mahasiswa yang memperjuangkan pendidikannya pada keadaan saat ini. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Yulianti dari kelas 442A01, NIM saya 44190022 di UPSI Margonda Depok, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Jangan jadikan kuota internet sebagai tidak efisien untuk pembelajaran pada saat ini." Para mahasiswa seperjuangan, sejak adanya pandemi saat ini yang telah menginfeksi berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan di berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan adalah diberlakukannya kuliah online. Seperti yang kalian tahu, biasanya kita lakukan dengan cara tatap muka, tapi pada keadaan saat ini kita harus melakukannya secara online agar tetap berjalannya sebuah pembelajaran. Dikutip dari Liputan 6, pada tanggal 6 Mei 2020 yang berjudul "UNESCO Penutupan Sekolah Akibat COVID-19 Berdampak pada 290 juta pelajar di seluruh dunia." Maka dari itu, saya sarankan untuk kalian membaca artikel tersebut. Jika kalian membaca artikel tersebut, kalian akan mengetahui siapa saja yang telah menderita akibat pandemi ini. Jadi kalian jangan terlalu menitik beratkan bahwasanya kalian yang paling susah. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi berbagai negara. Para mahasiswa seperjuangan, pada keadaan saat ini, kuliah daring adalah salah satu jalan yang lebih baik untuk kita menuntut ilmu dan menerima sebuah pembelajaran. Memang pertama kali yang kalian rasakan tidak efisien melakukan kuliah daring seperti ini. Saya juga yakin tidak hanya kalian yang merasa tidak efisien dalam metode pembelajaran ini, tetapi dosen juga merasakan apa yang kalian rasakan. Hanya saja, bedanya dosen lebih melihat sisi positif dari metode pembelajaran ini, dan kalian hanya melihat dari sisi negatifnya. Alangkah baiknya teman-teman, jika kita hanya berpikir yang positif dan menjadikan semuanya itu hanya sesaat. Para mahasiswa seperjuangan, awal pertama kali kalian pikirkan dalam kuliah daring adalah penggunaan kuota internet, sehingga itu menjadi beban kalian dan berpikir bahwasanya sangat tidak efisien. Kalian bisa bayangkan, teman-teman, jika perkuliahan ini diteruskan sampai semester depan atau di tahun depan, dan yang kalian keluhkan tetap saja kuota internet, sehingga kalian hanya mementingkan absensi dan mengabaikan pemberian materi. Perlulah kalian pikirkan bahwasanya kuliah online atau offline hanya berbeda di penyampaian pesan atau informasinya saja. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, seharusnya kalian membaca materi yang diberikan oleh para dosen. Jika kalian tetap tidak mengerti inti dari materi tersebut, atau ada yang kurang kalian pahami, setidaknya kalian menanyakan hal tersebut kepada dosen yang bersangkutan agar dijelaskan dengan detail oleh dosen tersebut. Setiap dosen pasti akan menjawab pertanyaan kalian, tetapi akan membutuhkan waktu untuk menjelaskannya, karena tugas dosen pastinya lebih banyak. Para mahasiswa seperjuangan, kuliah online ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kuliah online ini adalah pertama, kita tetap safety
dan tidak terpapar virus corona. Yang kedua, kita bisa tenang dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, kita dapat lebih fokus saat penjelasan mengenai materi yang diberikan oleh dosen via Google Classroom, WhatsApp Group, dan aplikasi lainnya. Kekurangan dari kuliah online ini adalah pertama, tidak semua orang mampu beli kuota internet. Dan yang kedua, jaringan internet yang susah. Dan yang ketiga, media yang kurang memadai. Keempat, cepat habis kuota dan agak boros. Untuk mengurangi pemborosan penggunaan data internet, saya menyarankan untuk mengurangi aplikasi yang menggunakan paket data internet. Karena penggunaan data yang digunakan untuk perkuliahan itu sekitar kurang lebih 1-2 GB dan selebihnya adalah untuk sosial media yang kalian gunakan ataupun game yang kalian sedang mainkan. Maka dari itu, jangan kalian salahkan atau keluhkan kuota internet kalian habis karena perkuliahan. Tetapi itu habis dari media sosial kalian atau game yang kalian mainkan. Para mahasiswa seperjuangan, dari kejadian ini kita belajar bahwasanya kita harus berhemat. Mulai dari uang jajan, pembelian paket data, dan penggunaan kuota internet pun harus kita hemat. Agar kita bisa menghadapi situasi ini jika terjadi sampai semester depan atau di tahun depan. Sehingga kalian tidak terlalu memusingkan atau menjadikan paket data internet atau jaringan internet adalah akar permasalahannya. Seiring berjalannya waktu, kalian pasti akan bisa dengan kondisi kuliah online seperti ini. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi juga mohon maaf jika tutur kata saya membuat kalian tersinggung. Sesama mahasiswa harus saling mendukung apapun yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.